Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Pratama. Saya dari kelas manajemen G 2019. Dan rekan saya yang bernama Ajeng Intan Mahmudah, NIM 1902010272. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika bisnis syariah. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian yang akan dibacakan oleh Ajeng Intan Mahmudah. Kepada Ajeng dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Sigit yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Selanjutnya, sebelum ke pengertian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep bisnis yang beretika. Paradigma bisnis adalah gugusan pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis, baik sebagai aktivitas maupun entitas. Paradigma bisnis syariah dibangun dan dilandasi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, kesatuan. Konsep kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim. Berdasarkan konsep ini, maka pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan diantaranya diskriminasi antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Yang kedua, keseimbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain harus ditempatkan sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan syariat. Yang ketiga, kehendak bebas. Hal yang terkait dengan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar. Yang selanjutnya, pengertian etika bisnis syariah. Etika bisnis syariah merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah. Yang selanjutnya, tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Artinya, etika bisnis syariah merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia mempunyai aturan-aturan tertentu. Sebut saja aturan dalam hal jual beli atau bai, pinjam-meminjam atau wariyah, utang-mengutang, berinvestasi atau mudharabah, kerjasama bisnis atau musyarakah, menggunakan jaminan atau rahan, pengalihan utang atau hiwalah, dan masih banyak jenis transaksi lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menciptakan etika bisnis syariah oleh Saudara Sigit. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menciptakan etika bisnis. Yang pertama adalah menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah dan sebaliknya harus terdapat jaminan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah. Lalu yang kedua, ada pengendalian diri. Pelaku bisnis mampu mengendalikan diri maupun masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga adalah menumbuhkan sikap saling percaya. Untuk menciptakan kondisi bisnis yang kondusif, harus ada sikap saling percaya atau trust antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha yang lemah. Lalu ada pengembangan tanggung jawab sosial. Maksudnya adalah pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli terhadap keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang saja, melainkan dengan jalan memberikan sumbangan ataupun hal-hal kompleks lainnya. Lalu kemudian, adapun prinsip-prinsip yang akan dipaparkan oleh Ajeng. Kepada Ajeng dipersilakan. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika bisnis syariah. Prinsip dalam ilmu ekonomi syariah yang mesti diterapkan dalam bisnis syariah. Terdapat 4 prinsip. Yang pertama, tauhid. Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya, meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepadanya. Yang kedua, ada keseimbangan atau kesejajaran. Konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial, yakni manusia mempunyai sesuatu potensi dan menentukan pilihan-pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tidak terbatas. Yang ketiga, kehendak bebas. Manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak terbatas. Lalu, yang keempat, adanya tanggung jawab. Tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan
karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf